Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Robiatul Munajah SPD MPD sebagai dosen mata kuliah pengantar pendidikan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Oktavia Wulan Rahmadani dengan NIM 251404006, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang landasan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Seperti yang sudah kita ketahui, landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan utama yang menjadi arah dan tujuan dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Ibaratnya seperti fondasi pada sebuah bangunan, landasan pendidikan berfungsi agar sistem pendidikan memiliki arah yang kuat dan tidak mudah goyah. Sedangkan asas pendidikan adalah prinsip atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Kemudian adapun latar belakang dari landasan asas pendidikan, yaitu pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun manusia yang berilman, berilmu, dan berakhlak mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan landasan dan asas-asas pendidikan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan pendidikan mencakup dasar filosofis, yudiris, psikologis, dan sosiologis yang mengarahkan sistem pendidikan agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, asas-asas pendidikan juga menuntun pelaksanaan pendidikan agar berjalan sesuai prinsip keadilan, relevansi, efektivitas, serta kemandirian peserta didik. Adapun pengertian dari landasan asas-asas pendidikan, yaitu landasan asas-asas pendidikan adalah dasar atau pijakan utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Landasan ini mencakup nilai-nilai prinsip serta tujuan yang mengarahkan proses pendidikan supaya selaras dengan falsafah bangsa, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan masyarakat. Nah, jadi tanpa adanya landasan pendidikan di Indonesia, seorang pendidik atau guru akan kehilangan pedoman, arah, dan makna dalam membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab. Di sini, adapun tujuan dari landasan asas-asas pendidikan, yaitu yang pertama, memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan. Jadi, maksudnya, seorang guru akan menjadi panduan bagi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, menjamin keselarasan antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, pendidik akan menjamin agar pembangunan pendidikan agar selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang diperlukan. Yang ketiga, menciptakan proses pendidikan yang adil, bermakna, dan efektif. Nah, menjadi guru yang adil, bermakna, dan efektif adalah guru yang mampu membuat semua siswa merasa dihargai, kemudian pembelajaran juga dapat dipahami, dan proses pembelajarannya juga menyenangkan serta bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat, membentuk kepribadian dan karakter bangsa yang berakhlak mulia. Jadi, dengan adanya tujuan ini, guru dapat membentuk kepribadian dan karakter bangsa dengan memberi teladan yang baik, menanamkan hal kejujuran, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai, serta membimbing siswa agar berperilaku sopan dan berakhlak mulia. Kemudian, adapun manfaat
dari landasan asas-asas pendidikan, yaitu yang pertama, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi, maksudnya di sini, seorang pendidik atau guru akan menjadi pedoman dan teladan bagi siswanya. Yang kedua, menjamin konsistensi dan keselarasan sistem pendidikan. Artinya, yaitu di mana guru menjaga agar semua bagian dalam sistem pendidikan seperti kurikulum, metode mengajar, aturan sekolah, dan tujuan pendidikan selalu berjalan searah dan tidak saling bertentangan. Intinya, konsistensi dan keselarasan berarti setiap bagian dalam pendidikan harus selalu sejalan dan saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan, yang artinya guru membuat cara belajar mengajar jadi lebih baik agar hasilnya juga akan lebih bagus. Contohnya di sini misalnya guru mengajar dengan metode yang menarik secara bergantian dan di mana siswa akan menjadi lebih paham serta akan terus berprestasi. Yang keempat, yaitu membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Nah, maksudnya di sini yaitu dari membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, ini juga sama dengan tujuan yang tadi kita bahas, yaitu membantu siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan memiliki sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada pun 3 prinsip dasar yang mencangkup dalam asas-asas pendidikan, yaitu yang pertama dari asas Tuturi Handayani, di mana artinya guru memberi dorongan dan semangat dari belakang agar peserta didik bisa berkembang sendiri. Contohnya di sini misalnya guru membiarkan siswanya untuk mencoba memimpin diskusi kelompoknya sendiri, tetapi tetap siap membantu jika dibutuhkan nanti. Kemudian yang kedua, ada asas belajar sepanjang hayat, yang artinya proses belajar tidak berhenti di sekolah saja, tidak cuma di SD, SMP, atau SMA, tetapi harus dilakukan seumur hidupnya. Contohnya misalnya, seseorang tetap belajar hal baru lewat pelatihan, pengalaman, membaca, atau mengikuti kursus meski sudah bekerja nanti. Nah, yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Artinya di sini peserta didik belajar dengan inisiatif sendiri, tidak selalu bergantung pada guru. Jadi kita menumbuhkan perasaan dan minat dari peserta didik itu sendiri untuk terus berinisiatif belajar mengenai hal-hal yang baru. Contohnya misalnya siswa mencari sumber belajar tambahan di internet. Sekarang kan sudah ada AI, ChatGPT, atau yang lainnya. Dan bisa juga membaca buku lain untuk memahami pembelajarannya lebih dalam. Jadi, kesimpulan dari presentasi yang telah saya sampaikan tentang materi landasan asas-asas pendidikan yaitu landasan dan asas-asas pendidikan berfungsi sebagai dasar atau arah dalam pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta tujuan nasional. Melalui penerapannya, pendidikan dapat berlangsung secara adil, demokratis, dan relevan dengan kebutuhan pada masyarakat. Selain itu, asas-asas seperti Tuturi Handayani, kemandirian, dan belajar sepanjang hayat membantu membentuk peserta didik agar lebih berkarakter, kreatif, serta mampu menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Demikianlah presentasi materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.